Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga Lasas Akel dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga bahagia selalu, diberkahi Allah dan selalu diberikan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di segmen kali ini adalah segmen perkenalan program ya. Kita sekarang ingin membuat beberapa segmen nih ya. Mungkin teman-teman sahabat surga juga di luar sana belum banyak tahu ya apa aja sih program yang ada di Lasas Akel ini. Nah, untuk itu perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Selizar Effendi ya. Di sini saya ditemani oleh Mbak Putri selaku manajer program Lasas Akel pada saat ini. Nanti kita akan sharing-sharing session nih, tanya-tanya tentang beberapa program yang ada di Lasas Akel. Nah, pada hari ini kita bakal ngebahas tentang program orang tua asuh. Nah, teman-teman, sebelum kita beranjak ke video selanjutnya, saya boleh dong minta teman-teman untuk subscribe channel Lasas Akel, nyalain tombol notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari Lasas Akel, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke, sebelum itu mungkin Mbak Putri bisa memperkenalkan diri dulu ke sahabat surga yang ada di sana. Dan apa aja sih program-program yang ada di Lasas Akel? Silakan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri dari Lasas Akel sebagai manajer program di Lasas Akel. Saya akan memperkenalkan beberapa program yang ada di Lasas Akel. Program-program yang ada di Lasas Akel diantaranya zakat, infak dakwah, orang tua asuh, Healthy Food for Indonesia, yatim berprestasi, orang tua asuh penghafal Al-Quran, Indonesia cerdas, mata air kehidupan, gerakan berbagi perlengkapan ibadah. Nah, tadi ada orang tua asuh nih Mbak nih, salah satu programnya. Kayaknya menarik kita buat bahas hari ini. Sebenarnya program dari orang tua asuh itu, makna definisinya tuh apa sih Mbak? Ya, jadi program orang tua asuh ini itu program pemberian beasiswa bagi calon-calon generasi penghafal Al-Quran untuk mewujudkan cita-cita mulia mereka, yaitu menjadi hafiz 30 juz, yang mana nanti dari hafiz-hafiz ini akan menjadi calon-calon dai dan ulama di masa depan, seperti itu. Jadi bahasa sederhananya, anak-anak yang belajar Al-Quran itu diberikan beasiswa dari para donatur, sehingga mereka bisa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran hingga dia bisa hafal sebanyak 30 juz, dan memang dipersiapkan untuk menjadi calon-calon dai dan ulama di Indonesia gitu, bukan Mbak? Ya, betul. Jadi bukan hanya di Indonesia aja ya, jadi nanti tuh mereka ini ketika sudah selesai pendidikannya menjadi penghafal Al-Quran, lalu mereka akan kita bina lagi menjadi calon-calon dai dan ulama di masa depan. Kan sekarang kan ulama-ulama kita tuh udah mulai tahu ya, betul. Jadi perlu generasi pembaruan juga ulama-ulama muda di Indonesia tentunya. Kita juga akan mewujudkan generasi peradaban Al-Quran di seluruh dunia, insyaallah. Oh, berarti nggak hanya di Indonesia aja, tapi ketika ada peluang dia akan disekolahkan ke luar Indonesia, begitu? Iya, beberapa santri atau anak asuh binaan kami itu ada yang sudah kami berangkatkan ke Turki, ke Sudan, kemudian ke Tunisia. Insya Allah nanti kita akan memberangkatkan kembali ke negara-negara lainnya, bukan hanya Turki, Sudan, dan Tunis saja. Mempunyai potensi untuk kami teruskan pendidikannya ke luar negeri untuk disiapkan menjadi calon-calon dai dan ulama masa depan. Wah, luar biasa banget nih ya Mbak ya. Ternyata nggak hanya di Indonesia, tetapi para santri yang belajar di penghafal Quran bersama Lasas Akel ini nantinya akan diajak untuk belajar ke luar Indonesia ya, ke beberapa negara yang seperti tadi Mbak sebutkan. Nah, semakin menarik pembahasannya, saya jadi semakin penasaran nih Mbak. Sebenarnya sudah berapa banyak sih santri yang menerima manfaat dari program orang tua asuh ini? Kalau dari santri penerima manfaatnya, kita tuh sampai saat ini alhamdulillah sudah ada sebanyak 2.549 santri penghafal Quran yang telah menerima manfaat dari program ini, yang tentunya tersebar di berbagai pesantren binaan kami ya, dari baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian mereka ini kan belajar di dalam sebuah seperti pondok pesantren gitu ya Mbak ya?
Ya. Lokasi-lokasi yang menjadi tempat mereka untuk menghafal Al-Quran ini terletak di beberapa tempat pastinya dong. Ya betul, ada di beberapa bagian di pulau Jawa ya, masih di Indonesia. Nah itu di mana aja tuh Mbak? Wilayah-wilayah yang menjadi tempat mereka untuk belajar. Wilayahnya itu kita dominannya sebetulnya wilayah Bogor, pesantren pada umumnya ya. Kalau pesantren pada umumnya itu banyak adanya di banget sih. Bogor. Tapi memang kami ada beberapa diantaranya yaitu pesantren Ar-Rahman Quranic College atau IKC di Megamendung itu yang Bogor. pertama. Ya. Kedua? Kemudian yang kedua ada di pesantren Akal Islamic School, dia boarding school. Rencananya boarding school ini juga kedepannya mempunyai cita-cita menjadi sekolah Islam yang bertaraf lebih baik lagi seperti itu. Nah untuk yang Akal Islamic School ini, yang boarding ini kita ada dua. Ada putra dan putri. Kalau yang putranya di Purwakarta, yang putrinya ada di Jonggol. Ini beneran di Jonggol ya Mbak ya? Bukan di mana di Jonggol bercandaan, tapi ini beneran di Jonggol posisinya. Wilayah Jonggol. Iya, beneran di Jonggol, Bogor. Jonggol itu masuknya provinsi masih di Bogor. Bogor. Iya, masih di Bogor. Kemudian tadi juga yang tadi Akisi itu sekarang kita sudah ada untuk putrinya juga. Jadi selain ada putra, kita juga ada pesantren putrinya, lokasinya sama sih. Masih di Akisi Megamendung, namun beda pondok pesantrennya aja. Berarti tadi udah 4 ya Mbak ya? Baru 2 lokasi tapi 4 ini. Banyak Putra ya? putri. Jadi Akisi putra putri, Akal Islamic School putra putri seperti itu. Oke, selanjutnya? Selanjutnya ada di pesantren Kuliatul Mualimin di Gadok. Gadok itu Di Bogor juga. Bogor juga. Banyak ya, saya malah belum pernah tahu loh Gadok. Ya itu karena memang mungkin karena dari beberapa pondok pesantren juga kan ada di Bogor, mungkin memang karena suasananya lebih kondusif untuk menghafal seperti itu daripada di kota yang wilayah perkotaan kan udah penuh ya berisik gitu ya. udah berisik gitu kan untuk menghafal. Kemudian ada juga pesantren kami di Jonggol juga. Di Jonggol juga. Tapi namanya beda. tingkatnya beda. Namanya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Hadis. Kalau ini tingkatan kuliah atau sarjana seperti itu. Oh jadi ada dari usia berapa aja sih Mbak anak-anak yang belajar Al-Quran? Dari usia SD sampai ke jenjang kuliah, bahkan sampai ada yang akan S2. Kemudian nanti setelah S2 akan diteruskan di program doktor kalau memang secara kompetensi dan secara potensi memang ada kemampuan untuk dilanjutkan pendidikannya seperti itu di tingkat doktor. Tentunya nanti setelah menjadi dokter juga akan menjadi itu tadi ya, menjadi ulama. Harapan kami menjadi ulama dan dai di masa depan memang dipersiapkan dari sejak dini ya, generasi untuk ulama dan dai yang akan menggantikan tentunya ulama-ulama kita yang terdahulu. Apalagi semenjak adanya pandemi ini nih sahabat surga, banyak banget ulama-ulama, guru-guru kita yang telah Allah panggil ya Mbak ya, sehingga meninggalnya para ulama itu sama dengan meninggalnya perginya ilmu. Makanya kita bener-bener sedih banget sih pandemi ini. Kita tidak hanya kehilangan saudara-saudara kita, tetapi para guru-guru kita, para ulama kita. Untuk itu penting memang mempersiapkan adanya ulama di masa yang akan datang ya, membangun peradaban Al-Quran ya. Nah, berarti pengertian tadi udah dijelasin sama Mbak Putri. Berapa banyak jumlah dari santri yang menerima manfaat udah dijawab juga ya Mbak ya. Berapa tadi Mbak? 2.549 sampai saat ini alhamdulillah, dan itu akan jumlah terus, santrinya ya. Ya, jumlah penerima manfaatnya banyak ya. Ya, jadi itu juga akan terus bertambah tentunya semakin bertambahnya setiap tahun setiap tahun juga akan ya. bertambah penerima manfaat karena akan semakin banyak yang masukkan generasi-generasi penghafal Quran yang baru-baru seperti itu. Nah, usia paling muda dan usia paling tua itu berapa Mbak? Dari usia paling muda itu setingkat SD kelas 3-4 ya. SD? Ya. Paling tuanya? Paling tuanya sih nggak terbatas kayak soalnya kan kalau misalnya pendidikan ini ya itu tadi ya, kalau memang dia sudah mumpuni secara keilmuan, kita akan melanjutkan pendidikannya, pemberian beasiswanya dari S1, S2 hingga doktor. Kita akan insya Allah kita akan teruskan
karena memang berpotensi untuk menjadi ulama-ulama ini tadi yang kita harapkan seperti itu. Jadi menjadi cikal bakal bahwa akan ada ulama-ulama muda, ulama-ulama baru di masa depan yang akan membawa umat gitu kan, membimbing umat, menerangi umat gitu kan dengan cahaya Al-Quran seperti itu. Luar biasa. Saya jadi makin penasaran, Mbak kan masih muda nih ya. Umurnya juga kayaknya nggak beda jauh sama saya. Tapi Mbak udah posisinya sebagai manajer program. Kalau boleh tahu Mbak udah berapa lama sih Mbak ada di Lasnas Akel sampai-sampai kayak bahkan programnya aja sudah punya santri yang usianya bahkan mungkin lebih tua dari Mbak nih kayaknya. Ya, santrinya ada yang lebih muda, ada juga yang lebih tua ya dari saya gitu kan. Tetapi bahwa umur ini tidak menjadi patokan, suatu patokan kita ya, dalam menciptakan generasi-generasi Quran. Karena memang yang kita bawa nilainya atau value-nya adalah memang menciptakan generasi Quran di masa depan untuk terwujudnya ulama-ulama dan generasi-generasi Quran di masa depan seperti itu. Nah, semakin menarik ya, kita jadi kepo nggak sih untuk bagaimana sih selanjutnya supaya kita menjadi keluarga penghafal Quran ya? Karena kan kadang, contohnya saya gitu, dalam keluarga itu tidak ada satupun yang menjadi penghafal Quran. Pengennya sih salah satu di antara kita ada gitu, tapi ternyata susah banget ya menjadi penghafal Quran. Tapi kembali lagi kepada niatnya sih, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mau belajar atau enggak. Nah, terus bagi golongan orang-orang yang memang tidak ada penghafal Quran dalam keluarganya, sebenarnya bisa nggak sih kita itu punya keluarga penghafal Quran yang di luar keturunan kita, dan kita bisa nggak mendapatkan pahala, ataukah kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di hari akhir nanti dari Allah dengan menjadi keluarga penghafal Quran? Itu bagaimana sih Mbak caranya? Ini tuh salah satu dari sekian banyak pertanyaan dan menjadi pertanyaan yang sebuah pertanyaan yang khusus ya ditanyakan bagi para orang-orang di luar sana, khususnya bagi para ibu, bagi para ayah yang memang kepengen banget nih punya keluarga atau generasi atau anak yang menghafal Quran gitu kan, karena kan membawa sebuah cita-cita mulia. Tetapi ternyata harapannya sempat pupus gitu kan, karena nggak ada yang bisa jadi generasi penghafal Quran. Tapi kita bilang, kita coba hibur, nggak usah sedih gitu kan. Ayah bunda yang memang belum punya anak kandung atau anak biologis menghafal Quran, ayah bunda bisa menjadi orang tua ideologis bagi mereka, yaitu yang sedang menghafal Quran, menempuh cita-citanya mereka dalam ilmu gitu kan, untuk mendapatkan ilmu Al-Quran, sebuah ilmu yang mulia ya, itu melalui program orang tua asuh ini gitu. Jadi dalam program orang tua asuh ini sebetulnya bukan hanya program pemberian beasiswa saja untuk para penghafal Quran, tetapi kita juga membawa misi bahwa untuk mewujudkan satu keluarga, satu penghafal Quran. Jadi kalau misalnya di keluarga kita belum ada, nah maka mungkin ini kesempatan bagi kita yang pengen banget punya keluarga dari penghafal Quran. Karena kan dari mereka juga insya Allah mengalir ya syafaatnya untuk keluarga kita, kemudian pahala jariahnya untuk keluarga kita atas setiap ayat-ayat yang dipelajari, dibaca, dihafalkan, dan diamalkan. Tentunya juga yang paling istimewa ada satu. Apa tuh Mbak? Mendapatkan mahkota kehormatan di surga. Itu saya merinding banget itu. Kepengen banget gak sih kita punya mahkota di surga yang cahayanya itu berkilauan. Betul. Yang ternyata mahkota itu berasal dari para penghafal Quran. Dan gak semua orang dapat. Ya, dan gak semua orang punya mahkota itu, karena memang gak semua orang punya. Karena hanya orang tertentu yang memang mau menempuh jalan untuk menjadi penghafal Quran ya kan, dengan segala suka dukanya, juga keluarganya yang telah bersedia untuk menjadi pendukung gitu, support bagi keberlangsungan pendidikan dari para penghafal Quran ini. Nah, ya syukur-syukur kalau dari keturunan kita sendiri ya yang jadi penghafal Qurannya, kita sebagai orang tua ya pasti bisa mendapatkan mahkota kebanggaan tadi tuh di akhirat nanti ya, dengan cara istilahnya ya memang dari anak kita sendiri gitu. Tapi sayangnya kalau misalkan kita nggak punya gitu ya, anak kita udah kita didik supaya ayo nak hafal, tapi
ya kitanya sendiri juga bagaimana. Pasti kan itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kita. Nah, maka dari itu Allah memberikan kemudahan juga untuk supaya kita bisa menjadi salah satu keluarga penghafal Al-Quran dengan cara tadi ya. Karena ternyata banyak yang Mbak ya, anak-anak yang hafiz Quran, tetapi background keluarganya ya berasal dari keluarga yang memang kurang mampu untuk secara ekonomi ya, untuk belajar lebih banyak dan lebih mendapatkan fasilitas, kenikmatan seperti anak-anak yang lainnya gitulah ya. Sehingga di sini peran para orang tua asuh menjadi sangat dibutuhkan, betul nggak sih? Iya betul sekali, makanya kita juga berterima kasih ya kepada ayah bunda yang sudah bergabung dalam program orang tua asuh penghafal Quran ini. Alhamdulillah atas kebaikan ayah bunda semua, anak-anak asuh kami bisa meneruskan cita-cita dan pendidikannya yang mulia yang tadinya terkendala secara finansial, terpentok ekonomi keluarga, ataupun bagi anak-anak yang memang ditinggal ayah atau ibunya, alhamdulillah mereka kini bisa berkesempatan kembali gitu kan. Selain mengenyam pendidikan yang layak, mereka juga bisa menempuh cita-cita mulianya menjadi penghafal Quran, yang mana nanti akan menjadi tabungan tersendiri bagi baik orang tua asuhnya maupun orang tua kandungnya tentunya ya, tentu akan mendapatkan pahala dan mahkota yang sama juga kelak di surga seperti itu. Amin ya Allah, Masya Allah ya. Saya agak merinding gitu kalau dengar masalah akhirat gitu ya, luar biasa. Nah, sahabat surga, mungkin teman-teman semuanya di sana penasaran ya, gimana sih caranya untuk bisa bergabung dalam program orang tua asuh penghafal Quran ini? Mbak Putri mungkin bisa menjelaskan bagaimana caranya supaya sahabat surga di luar sana bisa bergabung dalam program orang tua asuh penghafal Quran. Ya, untuk caranya mudah sekali. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung menjadi orang tua asuh bisa langsung menghubungi Lasas Akal di www.lasasakal.org atau bisa hubungi nih nomor yang ada di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap seputar program orang tua asuh bagi penghafal Al-Quran. Nah, terima kasih Mbak Putri udah ngasih penjelasan nih lengkap ya tentang orang tua asuh penghafal Quran. Bagi teman-teman yang mau donasi atau mau bergabung dalam program orang tua asuh penghafal Quran, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Putri, atau cek langsung aja description box kita dan semua informasinya lengkap ada di sana. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas Akal, bersih harta, bersih jiwa.